Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang pengindekan subjek menggunakan video e-learning. Pokok bahasan kita kali ini adalah kaidah dalam tajuk subjek. Perlu diketahui bahwa ada beberapa kaidah yang harus ditaati oleh pustakawan dalam menentukan subjek sebuah koleksi. Pada intinya, pada dasarnya, ketika pustakawan menentukan subjek sebuah koleksi, dia harus selalu berpedoman pada pedoman penentuan tajuk subjek yang berlaku di perpustakaan mereka. Pada umumnya untuk wilayah Indonesia yang berlaku adalah daftar tajuk subjek Perpustakaan Nasional Republik Indonesia yang sudah berbahasa, yang berisi kumpulan tajuk subjek dalam bahasa Indonesia. Lalu, bagaimana sebenarnya cara menentukan tajuk sebuah koleksi? Dalam menentukan tajuk sebuah koleksi, terlebih dahulu kita melihat, mengecek koleksi tersebut memiliki subjek apa. Ini sebelum melihat ke daftar tajuk subjek. Misalnya seperti ini. Ada buku berjudul Asas-Asas Hukum Pidana. Jika kita analisis berdasarkan jenis subjeknya, dia termasuk ke dalam jenis subjek sederhana, di mana terdapat di dalamnya di sini di dalamnya ini dapat satu buah subjek, yaitu disiplin ilmunya adalah hukum, disertai dengan satu buah faset, yaitu hukum pidana. Berarti dalam hal ini subjek yang digunakan adalah hukum pidana. Lalu langkah selanjutnya adalah mencari ke dalam daftar tajuk subjek. Setelah dilakukan pencarian melalui daftar tajuk subjek, ternyata ditemukan bahwa dengan menggunakan kata pencarian hukum pidana, ditemukan kata subjek bahwa adalah hukum pidana. Artinya, penulisan subjek untuk asas-asas hukum pidana, untuk buku berjudul Asas-Asas Hukum Pidana adalah hukum pidana. Contoh lain, misalnya ada buku berjudul Linguistik, pengarangnya Boris Karloff. Jika dianalisis menggunakan jenis subjek, maka linguistik ini termasuk ke dalam subjek dasar karena hanya memiliki satu disiplin ilmu. Maka mudah untuk menentukan subjek. Jadi subjeknya adalah linguistik. Namun apakah nanti subjek yang ditulis di dalam katalog adalah linguistik? Kita cari di dalam daftar tajuk subjek. Setelah dicari menggunakan daftar tajuk subjek dengan kata kunci linguistik, ternyata diperoleh perintah bahwa kata linguistik gunakan bahasa. Artinya, linguistik tidak bisa digunakan sebagai tajuk subjek. Yang digunakan sebagai tajuk subjek adalah kata bahasa. Saya kira seperti itu. Jadi, untuk koleksi yang berjudul linguistik, maka tajuk subjeknya adalah bahasa. Nah, dalam penentuan tajuk subjek tersebut dikenal terdapat 4 kaidah penentuan tajuk subjek. Kaidah yang pertama adalah kaidah kata benda, yang kedua adalah kaidah tajuk gabungan, yang ketiga adalah kaidah kata benda dengan kata sifat, dan yang keempat adalah kaidah tajuk frasa.
Untuk kaidah kata benda, maksudnya di sini adalah pada umumnya sebuah koleksi memiliki tajuk subjek dalam bentuk kata benda. Artinya, jika menemukan judul sebuah koleksi, dalam menentukan subjeknya, pilihlah kata benda. Pilihlah kata benda yang terkandung di dalam judul koleksi tersebut. Kita cari contohnya. Misalnya di sini ada buku berjudul Librarian as Community Partner. Di sini terlihat bahwa kata benda yang muncul adalah yang pertama pustakawan, yang kedua adalah komunitas. Namun setelah dicek isi dari sebuah koleksinya, ternyata dia lebih banyak berbicara pustakawan. Bagaimana pustakawan ini menjadi seorang partner, menjadi seorang mitra bagi suatu komunitas tertentu. Karenanya yang kita ambil dalam subjek adalah librarian atau pustakawannya. Baru selanjutnya kita cari menggunakan daftar tajuk subjek. Ternyata setelah dicari menggunakan daftar tajuk subjek dengan kata kunci pustakawan, ditemukanlah di sini kata pustakawan. Nah, memang pada umumnya yang paling mudah adalah gunakanlah satu buah kata benda untuk menentukan subjeknya. Meskipun nanti setelah kita ini kan ada beberapa kasus yang menjadikan subjeknya ini tidak terdiri hanya dari satu kata saja. Itu contoh yang pertama. Jadi pustakawan, maka subjek yang muncul di daftar tajuk subjek adalah pustakawan. Jadi subjek untuk Librarian as Community Partners adalah pustakawan. Contoh yang kedua, memaknai dokumentasi. Di sini memaknai adalah kata kerja dan dokumentasi adalah kata bendanya. Maka dapat dengan mudah di sini kita tentukan bahwa dokumentasi adalah subjeknya. Selanjutnya kita cari menggunakan kata dokumentasi pada daftar tajuk subjek. Ternyata setelah dicari dengan kata dokumentasi, ditemukan kata dokumentasi. Artinya, buku yang berjudul memaknai dokumentasi, tajuk subjeknya adalah dokumentasi. Namun ada kalanya satu buah subjek, satu buah koleksi, ketika memiliki satu buah subjek, dilihat dari segi yang berbeda, dilihat dari aspek yang berbeda, memiliki makna yang berbeda pula. Contoh misalnya ada buku berjudul Mengenal Bentuk Kata. Mengenal bentuk kata ini dalam kaidah bahasa Indonesia dikenal dengan istilah morfologi. Padahal di sisi lain dalam dunia biologi juga dikenal istilah morfologi. Nah, di sini ada buku berjudul Morfologi Hewan. Nah, Kak, bagaimana cara menentukan mengenal bentuk kata? Apakah ini tajuknya adalah morfologi? Apakah sama dengan morfologi hewan? Maka langkahnya adalah kita cari pada daftar tajuk subjek. Pada mengenal bentuk kata ini kita cari dengan kata kunci morfologi. Setelah dicari menggunakan kata kunci morfologi, ternyata muncul dua morfologi. Yang pertama morfologi dalam kurung bahasa, dan yang kedua morfologi dalam kurung biologi. Artinya di sini bahwa morfologi dalam dunia bahasa
Di sini gunakan untuk bentuk kata, ilmu tata kalimat. Jadi, mengenal bentuk kata ini menggunakan tajuknya adalah morfologi dalam kurung bahasa. Sedangkan morfologi hewan tajuknya adalah morfologi dalam kurung biologi. Kenapa demikian? Jika hanya morfologi saja yang digunakan, maka ada ambigu, ada pemaknaan ganda di situ. Ini morfologi dalam bidang disiplin ilmu apa? Apakah disiplin ilmu bahasa ataukah disiplin ilmu biologi? Sehingga perlu adanya tambahan dalam tanda kurung seperti ini. Perlu adanya tambahan dalam tanda kurung seperti ini. Oke, itu penjelasan untuk tajuk subjek dalam kaidah penentuan tajuk subjek menggunakan kata benda. Selanjutnya, adalah tajuk gabungan. Tajuk gabungan artinya di sini ada dua buah kata benda yang kemudian digabungkan menjadi satu. Pada umumnya, penggabungan ini diikuti dengan kata dan. Misalnya dewa dan dewi, hewan dan adaptasi, misalnya seperti itu. Oke, langsung saja kita lihat contohnya. Oke, misalnya ada buku berjudul Dunia Perbankan Kita. Jika dilihat, dianalisis menggunakan jenis subjeknya, maka akan terlihat bahwa subjek koleksi ini adalah perbankan. Maka inilah yang akan kita gunakan sebagai kata kunci dalam pencarian pada daftar tajuk subjek. Setelah dicari menggunakan daftar tajuk subjek dan kata bank, ternyata di sini muncul bank gunakan bank dan perbankan. Artinya adalah koleksi dunia perbankan kita menggunakan tajuk subjeknya ditulis menggunakan bank dan perbankan. Kenapa demikian? Karena bank dan perbankan ini merupakan unsur yang sederajat. Ketika berbicara bank, pasti akan berbicara masalah perbankan secara umum. Begitu juga sebaliknya. Ketika berbicara perbankan, juga berbicara bank. Jadi, dunia perbankan kita tajuknya adalah bank dan perbankan. Alasan lain kenapa harus ada dan adalah karena terkadang dalam satu buah koleksi terdapat dua subjek yang berhubungan namun dibahas secara bersamaan. Yang lainnya, misalnya alasan lainnya adalah ada kalanya satu buah koleksi dia dibahas secara bersamaan, sehingga tidak bisa dipisahkan. Nah, di sini ada buku berjudul Mengawasi Penyaluran APBD. Di sini jika kita cari kata bendanya, maka yang kelihatan bahwa di sini kata bendanya adalah APBD, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Maka kita cari pada daftar tajuk subjek menggunakan APBD atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Setelah kita cari menggunakan APBD, muncul kata Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Artinya, gunakanlah tajuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ini untuk buku berjudul Mengawasi Penyaluran APBD. Contoh lainnya, jika ada buku berjudul Pandangan Agama-Agama
di dunia terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Di sini termasuk ke dalam subjek kompleks. Ada dua subjeknya. Yang pertama adalah agama, yang kedua adalah ilmu pengetahuan. Bisa saja kita cari di sini hanya agama saja atau hanya ilmu pengetahuan saja. Tapi dalam buku ini dua-duanya dibahas secara bersamaan sehingga tidak bisa dipisahkan. Maka bagaimana? Kita cari pada daftar tajuk subjek menggunakan kata kunci agama dan ilmu pengetahuan. Ternyata muncul di sini agama dan sains, GU agama dan ilmu pengetahuan. Artinya, buku berjudul Pandangan Agama-agama di Dunia terhadap Perkembangan Ilmu Pengetahuan, tajuk subjeknya adalah agama dan sains. Di sini terlihat ada dua buah kata benda. Yang pertama adalah agama, yang kedua adalah sains. Dia tidak bisa dipisahkan karena dalam koleksi tersebut dibahas secara bersamaan. Kaidah yang ketiga adalah kaidah tajuk kata benda dengan kata sifat. Dalam kasus-kasus tertentu, untuk menghasilkan tajuk yang lebih spesifik, ada kalanya dibuat kata benda yang diikuti dengan kata sifat. Contoh misalnya ada buku berjudul Binatang Langka. Artinya di sini tajuknya adalah binatang yang bersifat langka. Atau hukum administratif. Artinya di sini ada buku yang berjudul tajuknya adalah tentang hukum yang bersifat administratif. Bagaimana cara mencarinya? Atau di sini kita contohkan IFLA, pedoman perpustakaan sekolah. Di sini ada satu buah kata benda yang diikuti dengan kata sifat, yaitu perpustakaan yang sifatnya berada di sekolah, sehingga tidak bisa tajuknya hanya perpustakaan saja, namun lebih khusus lagi perpustakaan sekolah. Maka kita cari menggunakan daftar tajuk subjek dengan kata kunci perpustakaan sekolah. Sehingga ternyata muncul di sini dengan kata kunci perpustakaan sekolah, tajuk subjeknya adalah perpustakaan sekolah. Jadi, pedoman perpustakaan sekolah IFLA _UNESCO, tajuk subjeknya adalah perpustakaan sekolah. Contoh lain, misalnya, ada kalanya dalam penulisan tajuk kata benda yang diikuti dengan kata sifat ini perlu dibalik. Kenapa demikian? Karena yang pertama, pembaca pada umumnya mencari istilah dasarnya. Contoh di sini, teori dasar informasi. Kalau dilihat di sini maka semuanya masuk ke dalam kata benda yang diikuti kata sifat. Mana kata bendanya? Kata bendanya adalah informasi, sifat yang bersifat teori dasar atau yang bersifat teori. Sehingga kita cari menggunakan daftar tajuk subjek dengan kata kunci teori informasi. Ternyata dengan kata kunci teori informasi muncul di sini informasi, teori. Gunakan untuk teori informasi. Artinya buku berjudul Teori Dasar Informasi, tajuk subjeknya adalah informasi, teori. Inilah yang dinamakan dengan inversi atau pembalikan. Informasinya terlebih dahulu, baru diikuti dengan kata teori. Artinya di sini informasi sebagai kata bendanya, teori sebagai kata sifatnya. Contoh lain, misalnya
ada buku berjudul Library Service. Di sini kata kuncinya adalah perpustakaan, kemudian pelayanan. Yang dibahas di sini adalah pelayanan perpustakaan. Pelayanan perpustakaan. Ya. Oke, kita lanjutkan. Mohon maaf, ada sedikit gangguan. Pelayanan perpustakaan artinya di sini perpustakaan yang bersifat pelayanan. Nah, sehingga ketika kita cari pelayanan perpustakaan, ternyata muncul di sini perpustakaan, pelayanan. Kenapa demikian? Karena perpustakaan ini adalah hal yang lebih umum yang dibahas. Pada dasarnya dia membahas tentang masalah perpustakaan. Hanya saja lebih spesifiknya pada bidang pelayanannya. Sehingga penulisan tajuk subjeknya adalah perpustakaan, pelayanan. Itu kaidah yang ketiga. Kaidah yang terakhir adalah kaidah frase. Ada kalanya dalam penentuan tajuk subjek, seorang pustakawan harus harus manut kalau dalam bahasa Jawa. Jadi dia tidak bisa memisahkan antara kata yang satu dengan kata yang lainnya, sehingga tajuk subjeknya menjadi sedikit lebih panjang. Terdiri dari beberapa kata, dia lebih dari 2 kata. Tanpa dan, lebih dari 2 kata, sehingga dia menjadi satu buah frase yang memang tidak bisa dipisahkan. Kenapa demikian? Karena memang tidak semua konsep yang ada dalam sebuah koleksi itu bisa dibuat tajuknya dalam satu kata. Selain itu, ada hubungan antara 2 konsep atau 2 benda yang memang dia dibahas menjadi satu dan menjadi satu kesatuan, tidak bisa dipisah. Yang ketiga, alasan lainnya adalah memang konsepnya memang dalam bentuk frase. Kita beri contohnya di sini. Yang pertama ada buku berjudul Library Automation in Transnational Societies. Di sini koleksinya membahas tentang otomasi perpustakaan. Kita cari pada daftar tajuk subjek menggunakan kata kunci otomasi. Ternyata yang muncul adalah otomasi dalam perpustakaan. Inilah frasenya. Sehingga yang digunakan adalah otomasi dalam perpustakaan. Contoh lain misalnya, ada buku berjudul Pemanfaatan Kayu untuk Bahan Bakar. Di sini kalau tajuk utamanya adalah kayu. Kayu sebagai apa? Sebagai bahan bakar. Kita cari menggunakan daftar tajuk subjek dan kata kayu. Ternyata di sini ada beberapa tajuk untuk kayu. Di sini ada kayu lapis, ada kayu sebagai bahan bakar, ada kayu sebagai bahan bangunan, ada kayu potongan, dan lain sebagainya. Artinya, pemanfaatan kayu untuk bahan bakar muncul di sini kayu sebagai bahan bakar. Inilah frasenya. Sehingga tajuk subjeknya adalah kayu sebagai bahan bakar. Contoh satu lagi, misalnya ada buku berjudul Universal Decimal Classification. Di sini berbicara tentang masalah klasifikasi, tapi jenisnya adalah UDC atau Universal Decimal Classification. Dan ada juga buku berjudul Summaries DDC DW Decimal Classification atau rangkuman DW Decimal Klasifikasi. Di sini tidak bisa hanya klasifikasi saja yang kita ambil. Kenapa? Ternyata setelah dicari menggunakan daftar tajuk subjek dengan kata kunci klasifikasi, memang muncul satu buah frase yang khusus untuk klasifikasi desimal DW dan satu buah frase yang khusus untuk klasifikasi DW universal. Sehingga
buku tentang DDC, tajuk subjeknya adalah klasifikasi desimal DW, dan buku tentang UDC, tajuk subjeknya adalah klasifikasi desimal universal. Jadi tidak bisa dipisah, hanya klasifikasi saja. Ya, itu tentang kaidah dalam